record. Oke, recording. Gue Podcast. tinggal ya. 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 Woi, lu jangan tinggalin dong. Dengan lu dong. Harusnya nggak apa-apa. Hah? Dengan lu dong. Iya, gue di samping bentar, di samping bentar. Ini kok. Waktunya gue video dulu. Tidak. Ini apa ya? Ya, Baik, pagi. Pak. Selamat pagi, salam Pak. Ya, salam ya. Ya, perkenalkan, nama saya Abraham Jason, Pak, dari TC Oh ya, dan teman saya, Pak. oke. Tania Stefano, Pak. Oke, DC juga. oke, Pak. Ya, Melalui video ini, kami ingin apa? Dengan mempunyai tujuan bahwa kami membuat sebuah eh, tugas dari tugas sejarah, Pak. ya, Nah, judul tugas sejarah itu mengulas kembali peristiwa Mei 1998, yang dimana ya, peristiwa itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kaum komunitas Tionghoa gitu, Pak. Gitu. ya, Dengan ini kami eh, hal itu membuat kami harus mewawancarai eh, ya. narasumber yang memang benar-benar pada waktu itu berada pada waktu itu juga, Pak. Nah, Ya. boleh minta boleh tahu nama Bapak? Eh, Oh ya, nama saya. Nama saya Bapak Wawan Gunawan. Bapak Wawan Gunawan. Oke, baik. Nah, Pak. Ya, Kita mulai saja, Pak. Nah, jadi pada saat ya, itu di peristiwa Mei 1998 itu mempunyai titik kelam ya, Pak, terhadap kaum Tionghoa gitu ya, Pak, yang dimana krisis itu ya, mencakup ekonomi dan juga kaum Tionghoa itu ditindas gitu ya, Pak. Nah, bagaimana pandangan ya. tentang hal itu, Pak? Ya, kejadian waktu itu kan cukup sangat menyedihkan, menyeramkan ya kan. Saya waktu itu kejadian di daerah Cengkareng. Di daerah Cengkareng kalau kita lihat sejarahnya, itu hampir semua ruko, semua mall itu dibakar, Iya, Pak. dibunuh. Ya kan banyak orang yang dibunuh, diperkosa, ya kan. Iya, iya. Nah, bahkan di lingkungan perumahan kami sendiri, kami mau diserbu waktu itu. Oh, Kami mau diserbu oleh orang-orang yang mencari tanda kutip orang-orang Tionghoa untuk dibunuh, ya kan? Nah, cuman karena waktu itu lingkungan kami itu komplek yang kami tinggalin waktu itu adalah banyak beragam suku, sehingga suku-suku lain itulah justru yang melindungi kami, ya kan? hmm, Tapi emang itu adalah masa-masa di mana sepertinya membunuh orang itu oke-oke aja, sepertinya melakukan kekerasan terhadap suku yang lain itu nggak masalah. Itu emang masa-masa yang paling kelam iya, di betul, Pak. Indonesia waktu itu. Nah, terus, nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa eh, tokonya dibakar, terus dalam tanda kutip itu mau membunuh gitu ya kan Pak. Terus Ya, anak perempuan itu dari etnis Tionghoa mengalami pelecehan dalam artiannya itu ya, kekerasan seksual gitu Pak. Dan juga ya, itu benar sekali dan juga kemarin tuh kami mendengar dari guru dosen sejarah kami mengatakan bahwa ada seorang perempuan dia diperkosa oleh eh, oknum-oknum dalam artian itu oknum-oknum banyak sekali satu perempuan itu digilir gitu ya Pak. Dan itu sangat ya, tidak etis dalam artinya itu tidak masuk akal gitu Pak. Terus bagaimana ya. Bapak menggambarkan bahwa situasi yang terjadi itu di kerusuhan Mei itu berlangsung gitu Pak, menggambarkan peristiwa. Kan tadi Bapak bilang kan eh, apa mereka membakar, merusak di Ya, Cengkareng gitu ya Pak, menggambarkan situasi gitu Pak. Bagaimana Bapak menggambarkan situasi tersebut? iya, seingat saya, satu hari apa 2 hari sebelum kejadian kerusuhan di Mei 98 itu, saya masih ke gereja. Saya Hmm, masih ke gereja. Nah, di gereja saya ke gereja itu dari daerah Cengkareng ke daerah Pancoran, Jakarta. Itu kami melewati Semanggi. Kami melewati kantor DPR MPR. Kami melewati Semanggi. Di perjalanan saya ke gereja itu emang sudah banyak mahasiswa yang demo. Mahasiswa yang demo sudah banyak di jalanan. Mereka bakar-bakar ban. Mereka melakukan orasi-orasi, ya kan? Seperti itu. Nah, eh, besoknya apa demonstrasi-demonstrasi itu menjadi semakin besar, ya kan? Semakin banyak orang.
bakar-bakar bannya menjadi semakin meluas dan akhirnya sepertinya meluas menjadi bakar-bakar ruko, bakar-bakar mall seperti itu, ya kan? Iya. Dan emang sepertinya juga kepolisian dan tentara waktu itu sangat kekurangan untuk bisa mengantisipasi meluasnya itu. Mungkin kekurangan personil, kekurangan apa saya kurang tahu ya kan. Dan waktu itu juga Betul. mungkin teknologi belum secanggih sekarang ya, komunikasi belum secanggih sekarang Oh iya Pak. sehingga eh, mungkin juga menghambat waktu itu ya kan. Tapi artinya yang saya ingat eh, mulainya dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa meluas ke daerah seperti itu. Oke, Nah, baik Pak. Nah, dari situ, kira-kira dari peristiwa yang telah Bapak alami nih, kira-kira ada nggak kekerasan atau kerugian yang Bapak alami atau Bapak rasakan gitu terjadi pada saat kerusuhan 8 berapa? 1998. 1998 itu, Pak. 98. Kalau bagi saya pribadi tidak ada kerugian secara langsung Hmm. karena puji Tuhan saya pribadi dan keluarga tidak mengalami kekerasan secara langsung ya kan karena itu tadi saya bilang kami semua pas momen itu semua berhasil berkumpul di rumah ya kan dan diselamatkan ditolong oleh lingkungan sekitar kami ya kan seperti itu. Hmm. Tapi ada beberapa keluarga jauh yang tokonya dihancurkan, ya kan seperti itu. Ada beberapa keluarga juga yang ya dijarah lah rumahnya, toko-tokonya. Ada beberapa hal yang seperti itu juga. Yang mereka mungkin kurang beruntung, mereka ada di rumah-rumah di pinggir jalan yang tidak bisa diproteksi oleh warga sekitarnya. Seperti itu. Berarti pada saat itu eh, dalam lingkungan Bapak itu dalam artinya itu toleransinya sangat tinggi ya Pak, sehingga masyarakat sekitar ataupun orang-orang sekitar dengan mau membantu Bapak dengan sekeluarga dan keluarga terdekat Bapak gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Selain selain toleransi tinggi dan memang kita artinya kami dan keluarga juga dan beberapa di daerah di komplek itu mungkin ada sekitar 30-40 rumah, ada mungkin ya 5 atau 10 keluarga yang keturunan Tionghoa ya. Artinya emang kami juga waktu itu ya kami bersosialisasi lah dengan warga sekitar ya kan. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa emang ada kebutuhan dari warga-warga sekitar itu untuk menolong kami. Kenapa? Karena kalau rumah kami dibakar, rumah samping kanan kiri belakang kan kebakar juga kan. Iya, benar. Semuanya kebakar kan. Jadi Iya, Pak. makanya artinya kenapa mereka sangat protektif, sangat mendukung supaya menjaga kami. Artinya ada kebutuhan juga bahwa rumah-rumah mereka juga tidak ikut dibakar seperti itu. Dan emang waktu itu pokoknya artinya pacul, parang, golok semua juga udah ada di depan rumah semua. Artinya kita udah kayak mau perang aja emang waktu itu. Karena kalau artinya kalau mereka menyerbu masuk ya kami kan pasti akan berusaha membela diri kan Iya, seperti benar. itu. Cuman ya puji Tuhan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, terus ini bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pandangan Bapak terhadap keamanan sebagai warga negara Indonesia? Karena tadi tuh kalau kita lihat bahwa Bapak menceritakan bahwa keamanan dari pihak ABRI atau polisi atau tentara itu kan tidak terlalu padat karena dalam artiannya tuh tidak punya komunikasi yang secanggih sekarang gitu, Pak. Terus bagaimana ini peristiwa itu mempengaruhi pandangan Bapak terhadap keamanan dulu gitu Pak, terhadap keamanan polisi gitu Pak. Saya pribadi berpendapat ini bukan kesalahan Polri atau tentara secara murni. Waktu itu sih saya melihat mereka sudah bekerja cukup maksimal, ya kan? Tapi mungkin memang kekurangan personil dan sampai sekarang juga sepertinya mereka kekurangan personil ya. Nah, cuman kan memang waktu itu kalau kita lihat kembali itu adalah ada semacam pertarungan politik kan, karena ingin menggulingkan Presiden Soeharto waktu itu kan. Jadi ya mungkin saya juga melihat ada semacam kevakuman atau kebingungan juga mungkin di pihak pemerintah aparat ya kan mereka harus melakukan apa seperti itu. Jadi saya pribadi merasa ini bukan kesalahan murni dari polisi atau ABRI, tapi ini menjadi suatu eh, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari demo-demo mahasiswa. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti menurut Bapak tuh berarti bahwa yang ABRI atau polisi di Indonesia, polisi dan tentara Indonesia itu sudah melakukan tugas mereka dengan baik, tetapi hanya karena kekurangan personil ataupun kurangnya komunikasi Ya, gitu ya kan Pak. Terus ya. apakah setelah peristiwa tersebut eh, Bapak merasakan bahwa ada perlakuan nggak berbeda dari pemerintah terhadap masyarakat
dalam artian itu masyarakat Tionghoa gitu Pak, perlakuan berbeda setelah kejadian Mei itu Pak. Oh iya, tetap perlakuan kita masih merasakan perlakuan yang berbeda. Artinya ada sedikit diskriminasi kalau kita melakukan pengurusan surat-surat seperti KTP atau KK atau hal semacam itu. Saya sendiri juga mengalami ketika saya membuat paspor sangat dipersulit ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat pemerintah juga berbenah dan pemerintah juga melakukan perbaikan-perbaikan. Ketika zaman pemerintahan Bapak SBY, Ibu Megawati, apalagi terutama pas zaman Gus Dur, kami merasa kami mendapat perlakuan yang semakin disetarakan seperti itu. Dan semakin dengan pemerintahan Pak Jokowi juga, artinya saya bisa melihat bahwa perlakuan diskriminasi itu sudah sangat berkurang jauh. Artinya masyarakat Indonesia juga sudah bisa menerima perbedaan. Bahwa perbedaan itu jangan menjadi sesuatu hal yang menghalangi kita untuk berteman atau bersama-sama seperti itu. Oke. Oh, ternyata ada pengaruh dari politik yang bisa membantu Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut. Nah, terus kan Ya. dalam kejadian itu pasti meninggalkan trauma-trauma yang mungkin sangat mendalam dalam eh, orang yang dalam artiannya itu suku Tionghoa gitu ya kan Pak. Terus Iya. eh, bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi trauma tersebut? Karena kalau untuk menghilangkan trauma itu sangat sulit gitu ya kan Pak. Bagaimana cara Bapak untuk meninggalkan trauma tersebut? Coba. Eh, Artinya oke, mungkin ada sedikit trauma. Artinya kalau saya misalnya sekarang-sekarang ini saya berjalan bertemu dengan kerumunan-kerumunan demonstrasi banyak orang di jalanan, mungkin ada semacam perasaan, aduh, jangan-jangan kayak dulu lagi tahun 98 gitu kan. Tapi karena saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya artinya berusaha memahami bahwa trauma itu kan bukan sesuatu hal yang harus kita simpan. Artinya saya pribadi ya sudah maafkan saja. Artinya kita memaafkan karena itu ajaran Kristus kan, Ya betul. memaafkan orang yang tidak bersalah melakukan hal-hal yang tidak bersalah kepada kita. Seperti itu. Jadi trauma itu, ketakutan itu mungkin masih ada sedikit bagi saya pribadi ya kan, atau terutama ketika melihat kerumunan banyak orang bakar-bakar ban di tengah jalan gitu Ya, kan. betul. Tapi saya menyikapinya dengan ya kita percaya sepenuhnya kepada Kristus aja. Hidup kita kan tangan Kristus ya. Amin. 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 Baik. Gitu. Kemudian, nah, ketika saat itu pemerintah apakah udah cukup memberikan keadilan dan juga pengakuan terhadap para korban ataupun yang kayak maksudnya masyarakat Tionghoa gitu kan, Pak? Apakah udah cukup adil gitu pemerintah kita Atau belum? atau belum? Eh, itu relatif kalau kita katakan Oh, adil ya, karena saya susah-susah mengatakannya. Tapi saya melihat pemerintah berbenah. Pemerintah sejak kejadian 98 itu berusaha melakukan beberapa perubahan-perubahan, berusaha menyamaratakan persepsi mereka tentang keturunan Tionghoa. Dan sampai sekarang makanya hasilnya kita bisa melihat ada banyak perubahan-perubahan di mana kami sebagai keluarga keturunan Tionghoa sudah menjadi seperti sama dengan warga keturunan yang lainnya. Jadi kalau menurut saya ya pemerintah terus berusaha berbenah. Itu poin baiknya. Seperti itu. Oke. Next, Bang. Pak, kemarin saya sempat menonton video bahwa eh, ada pendapat bahwa orang Tionghoa itu selalu melakukan penyogokan gitu Pak terhadap melakukan segala sesuatu seperti membuat KTP, membuat kartu keluarga ataupun membuat paspor. Itu bagaimana pendapat Bapak? Apakah itu cuma pendapat mereka sendiri saja ataupun bukan Pak? Itu dalam artinya kan diskriminasi gitu Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal itu? Sebenarnya ya artinya kalau kita pikir secara logika bukan bukan orang Tionghoanya yang hobi nyogok atau orang Tionghoanya yang hobi memberi sesuatu ya kan. Karena emang sepertinya dipersulit gitu kan seperti itu. Jadi saya pikir kan kembali ke sistem sistem pemerintahannya, sistem yang dibuat apakah mempermudah untuk semua kalangan atau tidak seperti itu. Sekarang logikanya kalau emang saya sudah dipermudah, untuk apa saya mengeluarkan dana ekstra untuk memberi kepada orang lain, bahkan memberinya di bawah tangan seperti itu kan, di bawah meja ya kan, secara tidak resmi. Jadi emang kalau kita katakan warga Tionghoa identik dengan sogok menyogok itu mungkin kurang pas karena kita memberikan itu artinya karena ada keterpaksaan seperti itu ya kan. Dan kalau kita lihat lagi mungkin apakah
semua warga keturunan Tionghoa memberikan sogok menyogok itu kan enggak juga. Oke, Apakah suku-suku lain melakukan hal yang sama? pasti. Sepertinya sama juga. Oke. Kalau kita lihat secara total, secara general, mungkin semua orang melakukannya itu. Tapi kadang-kadang ini diidentikan dengan suku keturunan Tionghoa, seperti itu. Nah, makanya persepsi tahun 98 itu kan gini, adik-adik. Suku Tionghoa itu pasti orang kaya. Pasti orangnya hidupnya enak. Padahal kan enggak. Kan enggak semua suku Tionghoa seperti itu. Gitu loh. Artinya saya pernah ke Pontianak. Adik-adik kalau pernah ke Pontianak ya, tukang beca, tukang sampah juga suku Tionghoa ada. Jadi artinya gini loh, kalau kita berusaha berpikir secara luas, semua orang itu ya sama aja sebenarnya. Ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang berkekurangan. Ya sama. Bukan berarti karena dia matanya sipit pasti dia hidupnya enak. Enggak juga. Banyak juga di suku-suku pedalaman di Bangka, di Kalimantan, di daerah-daerah suku-suku yang matanya sipit juga mereka hidupnya berkekurangan. Jadi itulah. Nah, itu kan ketika tahun 98 itu makanya dibuat seperti suatu paradigma bahwa suku Tionghoa ini yang menguasai semua kekayaan, mereka hidupnya berkelimpahan sehingga timbul kebencian kepada suku Tionghoa seperti itu. Kurang Hmm. lebih, ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kemarin kan sempat terjadi revisi RUU TNI kan Pak. Nah, itu hampir mencerminkan seperti kejadian Soeharto gitu Pak. Nah, terus menurut Bapak, apa langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan bahwa peristiwa itu tidak terulang? Kalau misalkan kalau kita melihat bahwa RUU TNI itu hampir sama terjadi seperti di zaman Soeharto gitu Pak, tahun 98 yang mengakibatkan banyak perempuan-perempuan Tionghoa ataupun dalam artinya itu seperti itu melakukan bukan melakukan tetapi mendapati kekerasan seksual dalam artinya pelecehan seksual dari pihak-pihak yang lain gitu Pak. Saya tidak mengetahui secara detail tentang RUU TNI. TNI ini ya, perubahan RUU TNI ini ya. Jadi saya nggak terlalu mengerti perubahannya ke arah mana seperti itu ya kan. Tapi saya melihat kita bisa melihat secara realita di lapangan saat ini, terutama di Jakarta ya kan, bagaimana sepertinya penerimaan masyarakat sudah menjadi hal umum dengan suku-suku yang lain. Artinya keberagaman itu menjadi sesuatu hal yang sudah biasa seperti itu, ya kan. Artinya berbeda itu tidak masalah, gitu kan. Artinya saya aktif di gereja dan di gereja kami itu punya satu komunitas yang setiap tahun itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha kami bantu parkiran di masjid. Jadi pendeta-pendeta itu turun ke jalanan pakai baju parkir, kami parkirin jemaat-jemaat yang ingin sholat Id. Seperti itu. Dan ketika kami ibadah Natal atau ibadah Paskah sama juga dari pengurus-pengurus masjid juga datang ke tempat kami membantu pengamanan. Jadi saya melihat sekarang ini sepertinya kebersamaan dan keberagaman menjadi sesuatu hal yang sudah diterima dengan sepenuhnya. Seperti itu. Kalau mengenai rancangan RUU itu saya nggak terlalu ngerti, saya no comment. Ya Pak, makasih Pak. Terus, Oke. nah ini ini yang terakhir Pak. Harapan Bapak Ya. terhadap Kok generasi. cepet sih? Hah? Saya pikir 2 jam loh. Waduh Pak, Aman, Pak. 2 jam nanti ketiduran Oke. Pak. Enggak Ya. Pak. Maaf Pak. Nah, terus harapan Bapak terhadap anak muda zaman sekarang yang sekarang itu mereka lebih terhadap bergaul dengan media sosial dan mudah terpancing terhadap kritikan-kritikan dari masyarakat sekitar. Harapan Bapak terhadap generasi muda agar tidak apa menangkap informasi mentah-mentah, tetapi harus menyaring dulu gitu Pak. Harapan Bapak terhadap generasi muda zaman sekarang gitu Pak. Jadi kan informasi saat ini kan sangat mudah beredar dengan luas melalui Facebook, Instagram, melalui WA segala macam gitu kan. Artinya sangat cepat informasi itu dan kadang-kadang saya melihat juga informasi itu belum tentu benar ya kan. Kebenarannya harus diperiksa lagi, harus diteliti lagi. Saran saya sih kepada anak-anak muda, barang kepada semua golongan, kalaupun apapun informasi yang kita dapat, tolong kita baca berulang-ulang, kita terima itu dengan sikap tenang, ya kan? Kita baca dengan sikap tenang, kita berpikir dengan tenang, dengan logika kita. Dan kalau bisa kita mencari informasi lain yang bisa mendukung informasi yang tadi kita dapat itu. Sehingga kita bisa mendapat satu kesimpulan yang baik dan benar. Seperti itu. Artinya
Jangan kita mudah menerima informasi secara mentah-mentah, lalu kita terprovokasi, lalu kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi apapun informasi yang kita dapat, coba apalagi kita sebagai anak-anak mahasiswa ya kan, coba kita terima informasi itu dan kita pelajari dengan logika kita sehingga kita bisa mendapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan jangan gampang tersulut lah emosinya mungkin ya, seperti Ya, itu. ya Pak. Nah, gini Pak. Jadi belakangan ini saya melihat bahwa ada sebagian orang menghina bahwa melihat etnis Tionghoa itu mereka selalu menghina orang etnis Tionghoa bahwa woi sipit, woi ini Cina, woi ini PKI, woi itu kan Pak. Nah, saya seringkali mendapat orang-orang yang mengatakan seperti itu Pak. Nah, ini bagaimana Ya. pendapat Bapak terhadap perlakuan orang oknum-oknum tersebut Pak? Karena mereka tuh seringkali menghina kaum Tionghoa gitu Pak. Harapannya Bapak. Eh, ya, kalau buat saya pribadi eh, tidak masalah. Saya disebut sipit, disebut Cina nggak masalah. Artinya itu tidak menyakiti saya karena saya hamba Tuhan mungkin ya. Saya pikir itu tidak masalah ya kan. Nah, justru yang saya sedihkan adalah di orang tersebut berarti ada kan ada satu kebencian kan. Di orang tersebut ada sesuatu kemarahan terhadap suku-suku tertentu gitu kan. Kenapa itu harus terjadi? Gitu loh. Jadi kenapa kita harus menyimpan kemarahan kita? Kenapa kita harus menyimpan kebencian kita? Ya kan? Artinya eh, ingat bahwa kebencian itu bukan sesuatu hal yang baik untuk kita simpan-simpan seperti itu. Jadi bagi saya pribadi nggak masalah Anda mau sebut saya apa. Cuman yang saya sesalkan adalah yang rugi Anda sendiri sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, Ya, ada tanggapannya? Ada nggak? Oke. Sekian dari yang bisa yang kami sampaikan kepada Bapak dan oke. terima kasih atas waktu Ya, Bapak. Terima kasih juga atas apa jawabannya Bapak. Nah, mungkin jika ya. kami mempunyai pertanyaan yang lain, apakah kami bisa menghubungi Bapak lagi atau bisa? Nggak bisa Pak. Bukan. Boleh, boleh, boleh. Kalau emang saya ada waktu, saya sempat, boleh. Silakan. Ya, Baik. seperti itu. Oke, terima Ya, kasih Pak. sukses terus ya. Tetap berjuang, tetap belajar dengan baik, ya kan. Tetap semangat, ya kan. Masa depan masih panjang ya. Nah, Sukses Pak, untuk kalian ya. Pak, sebelum kita meninggalkan, boleh nggak kami dokumentasi bersama Bapak di ini? Boleh, boleh. Saya kasih mundur. Gitu. Siapa yang foto? Siapa yang foto? Foto, foto. Udah diri. Iya, diri Pak. Foto aja deh, foto aja. Oke, ini anggota saya Pak. Itu satu dua tiga. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Salam. Ya, makasih ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak. Ya, mari. Mari Pak. Pin, Bang Pin. Wah, wah hilang. Wah hilang beliau. Nah, thank you. Udah, lu ngapain di situ? Kelompok nih, kelompok gua nih. Laki semua, nggak ada Iya, cewek. Lu lihat hebat kan? gue lagi tidur, Bram. Tidur lu, parah lu. Thank you, Kak Udah Kevin. kan? Nah, udah ya. Ya, sama-sama, sampai Kamsya, jumpa. bro. Kamsya, Kamsya. Si. Ya, aman-aman. Driver gue bilang lu siput boleh kan? Nggak bisa, nggak bisa. Gue juga siput. Siput. Gue bukan Cina aja. Sasik. Sasik. Itu sih. Berani. Gue juga Cina. Terus, edit, tinggal edit ya. Itu Berapa edit?